Baik Bapak Ibu, kegiatan akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi, riset, dan inovasi untuk Indonesia meraih putih kompetisi tahun 2026. Merah putih. Salawat besar. Saya lupa. Riset dan inovasi untuk Indonesia Merah Putih kompetisi tahun 2026. Salawat beserta salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan umat manusia dan sangat kita harapkan manfaatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Wakil Rektor 4 Universitas Andalas, yang terhormat Ketua LPPM Universitas Andalas, seterusnya kepada Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Baiklah Bapak Ibu, memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan Wakil Rektor 4 Universitas Andalas kepada Bapak Dr. Henmaidi STMeng, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati narasumber yang hadir dalam kegiatan ini dan bapak-bapak, ibu-ibu unsur pimpinan LPPM, para peneliti, dosen Universitas Andalas yang hadir, yang kami lihat lebih daripada 30 orang hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan yang luar biasa ini. Kegiatan ini merupakan bagian daripada upaya untuk meningkatkan eh, kualitas daripada penelitian dengan tema riset inovasi ya untuk Indonesia Merah Putih 2026. Kami berharap bahwa ini bukan sekedar merupakan slogan daripada kegiatan, akan tetapi tema ini merupakan panggilan moral dan intelektual bagi kita. Indonesia menghadapi begitu banyak masalah, tantangan yang kompleks dalam ketahanan pangan, kesehatan, transformasi digital, energi, lingkungan, daya saing industri, hingga perubahan sosial global yang bergerak sangat cepat. Dalam situasi seperti itu, bangsa tak cukup hanya memiliki sumber daya alam, akan tetapi bangsa perlu dan membutuhkan sumber daya pikiran. Dan disinilah perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting. Universitas bukan hanya tempat belajar dan mengajar saja, akan tetapi universitas adalah tempat lahirnya gagasan-gagasan besar, solusi-solusi nyata, dan harapan masa depan. Penelitian yang kita lakukan tidak boleh berhenti pada laporan di rak perpustakaan atau publikasi yang hanya dibaca di kalangan terbatas saja. Namun riset harus hadir di tengah masyarakat. Inovasi harus mampu menyentuh berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena itu, kami atas nama Rektor Universitas Andalas sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan ini. Sosialisasi ini penting untuk membangun semangat kita bersama, arah sinergi agar riset yang kita lakukan sangat semakin relevan, kolaboratif, dan berdampak, serta berorientasi pada hilirisasi. Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini, yang berbahagia, kita memasuki era yang mana kekuatan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan berinovasi. Negara maju tidak hanya unggul karena memiliki modal yang besar, akan tetapi mereka mampu mengubah pengetahuan menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada seluruh kita, para peneliti, dosen, mahasiswa Universitas Andalas berani keluar dari zona nyaman akademik. Jangan takut untuk melakukan riset-riset yang strategik, multidisiplin. Jangan ragu membangun kolaborasi lintas bidang, lintas institusi, bahkan lintas negara. Dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan keberpihakan kepada masyarakat dan bangsa.
Mari kita bangun budaya riset yang tidak hanya mengejar publikasi, akan tetapi solusi. Tidak hanya mengejar output, tetapi juga dampak. Tidak hanya menghasilkan ide, tetapi juga implementasi. Kami percaya bahwa di tangan para peneliti dan inovator yang ada di Universitas Andalas ini akan lahir berbagai macam terobosan yang dapat memperkuat kemandirian bangsa. Dari laboratorium kampus dapat lahir teknologi dalam berbagai macam bidang, ya, sehingga keberadaan kampus dirasakan oleh masyarakat. Mari kita jadikan riset sebagai jalan pengabdian, mari kita jadikan inovasi sebagai kontribusi yang nyata untuk negeri, dan mari kita buktikan bahwa kampus Indonesia, kampus Universitas Andalas mampu berperan sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia merah putih yang maju, mandiri, adil, dan bermartabat. Akhir kata, kami ucapkan selamat melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Semoga dapat menghasilkan inspirasi, kolaborasi, dan langkah nyata untuk kemajuan dan kebangkitan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Henmaidi. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita memulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang berasal dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Kegiatan ini akan dimoderati oleh Bapak Dr. Apoteker Friadi Ismet selaku Sekretaris LPPM Universitas Andalas. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Nia atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 4, Prof. Maidi, Bapak Ketua LPPM, Prof. Marzuki, kemudian Bapak Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN, Bapak Raden Arthur Aryo Lelono, kemudian Ibu Nungki Indrawati dan Ibu Khadijah Rida. Jadi sesuai dengan undangan yang kita berikan, dan dalam Zoom ini kita akan mendengarkan sosialisasi untuk kegiatan eh, riset inovasi untuk Indonesia Merah Putih (RIM). Ya, dulu Indonesia Maju ya Pak, sekarang ditambah dengan Merah Putih. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, pertama kita mintakan kepada Bapak Arthur Lelono untuk untuk menyampaikan dan membuka kegiatan ini. Selanjutnya akan diserahkan nanti langsung kepada Bu Nungki dan Bu Reda. Kepada Bapak Arthur kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Friardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat yang terhormat Pak Henmadi, Wakil Rektor Universitas Andalas, Bapak Kepala LPPM, Bapak Ibu dosen, khusus Pak Erizal, sampai saya Pak di Ehime University. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami. Jadi kami sampaikan dalam skema kami kerjasama dengan BRIN LPDP yang sudah terjalin, salah satu yang menjadi andalan adalah skema RIM yang saat ini sedikit menyesuaikan ya menjadi riset inovasi Indonesia Merah Putih ya, yang mana beberapa skema-skema pendanaan di dalamnya seperti prim kompetisi, kolaborasi dan lain-lain itu ada, dan untuk stakeholder yang segmennya pun berbeda-beda. Nanti ke Mbak Raida mungkin lebih banyak ke rim kompetisi ya, Mbak Raida ya akan menyampaikan terkait teknis dan lain-lainnya. Izinkan kami akan menyampaikan beberapa yang terkait agak general dulu. Mungkin saya butuh sekitar 5 sampai 10 menit menyampaikan. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa rim kompetisi ini sudah mendanai kurang lebih sekitar ada mendekati 2000 proyek ya, sekitar hampir 2 triliunan yang kita sudah investasikan. Dan mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar informasi ada beberapa perubahan untuk rim kompetisi, khususnya yang awalnya dibuka sepanjang tahun menjadi setahun 2 kali. Nanti timeline Mbak Raida akan sampaikan. Nah, perlu saya sampaikan di sini adalah banyak beberapa kemarin tersebar di informasi di grup
IG ataupun medsos lainnya bahwa kami perlu sampaikan di sini kami selaku eh, penanggung jawab program dari skema ini tidak pernah memiliki kerjasama siapapun ya dengan siapapun perusahaan swasta dan lain-lain khususnya yang mengatasnamakan untuk kerjasama misalkan pengadaan bahan dan lain-lain ya Bapak Ibu karena kemarin sempat beredar pertanyaan juga ke kami ya ada informasi yang bahwa kami sudah memiliki kerjasama dengan pihak tertentu untuk pengadaan bahan. Kami tegaskan di sini kami sudah tidak ada memiliki kerjasama ya pengadaan dan lain-lainnya kita kembalikan sesuai dengan ketentuan yang ada dan itu dikelola oleh masing-masing LPPM khususnya kalau perguruan tinggi ya kalau di BRIN itu di organisasi risetnya masing-masing. Nah, izin Bapak Ibu, saya sedikit ada satu slide saja saya akan sampaikan di sini. Mungkin ini sedikit sebagai pengantar nanti secara teknis Mbak Raida akan menyampaikan seluruh skema khususnya rim kompetisi. Skema kami tergambar di sini. Kalau tadi Pak Warek sampaikan harus berdampak. Setiap skema ini memiliki karakteristiknya. Kami selaku funding agency, kami bekerja sama dengan LPDP ya, untuk mengelola dana abadi penelitian, ya, yang mana saat ini kurang lebih dana imbal hasilnya setahun itu sekitar 600 sampai 800 miliar yang kami kerjasama koordinasikan bersama dengan teman-teman Dikti Saintek ya untuk memastikan anggaran riset ini dimanfaatkan sesuai dengan standar yang kita harapkan, memberikan dampak sesuai dengan kebutuhan nasional, pembangunan nasional ya yang diorkestrasikan diterjemahkan dalam Asta Cita Presiden. Dalam konteks pendanaan, kalau yang sebelah kiri, rim kompetisi itu memang lebih cenderung banyak bercerita, banyak memberikan kesempatan kepada periset, baik itu perguruan tinggi, luar BRIN, ya, basisnya adalah novelty, basisnya mencari kebaharuan atau knowledge baru dari suatu hasil riset. Ya, luarannya pada umumnya berupa publikasi, ya, berupa dan atau KTI ya, KI, mohon maaf, ada beberapa paten nanti bisa dijelaskan, naskah rekomendasi kebijakan dan topiknya itu sangat luas. Yang saat ini mungkin disesuaikan dengan peta jalan riset inovasi yang bersama-sama dengan Dikti Saintek saat ini kita sudah siapkan ya nanti topik-topik tersebut memang mendorong untuk menguatkan yang kita sebut sebagai portofolio periset Indonesia, baik itu perguruan tinggi dan lembaga litbang. Dan kebetulan memang selama hampir 10 gelombang rim kompetisi ini, sebagian besar 60-an% penerima anggaran pendanaan itu ada di perguruan tinggi. Jadi memang sifatnya inklusif. Bergeser dari rim kompetisi, kalau tadi rim kompetisi sifatnya bottom up, keusulannya disesuaikan dengan kompetensi pengusul. Di rim kolaborasi, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan funding agency luar negeri seperti GSPS, GST, Tubitak, MITE dari Malaysia dan lain-lain. Itu kami selaku funding agency bekerja sama pendanaan risetnya, ya, pendanaan funding agency dari luar negeri. Sebagai contoh, kemarin kami sudah open call dengan JSPS, ya, itu kita buka humanity science dan life science ya untuk 5 project. Itu artinya kami selaku funding agency bersepakat dengan funding agency luar negeri open call ya untuk riset yang mana periset dalam negeri mendaftar ke kami, periset luar negeri mendaftar ke mitra kami yang kami kolaborasikan atau seperti contoh JSPS. Tapi kedua PI ini, kedua ketua kelompok riset ini proposalnya harus saling match, saling komplementer. Nah, ini yang membedakan. Kalau rim kompetisi sifatnya mengusulkan itu kelompok risetnya ya masing-masing. Kalau rim kolaborasi memastikan bahwa punya kolaborasi luar negeri dengan mitra luar negeri yang mana kami sudah bekerja sama secara pendanaannya. Ini rim kolaborasi.
Kalau rim kompetisi tadi ya ada waktu-waktunya tertentu ya setahun 2 kali. Kalau rim kolaborasi waktunya sesuai dengan kesepakatan kita. Sesuai dengan kesepakatan open call antara funding agency BRIN ya kami dengan funding agency luar negeri. Lalu yang ketiga, eh, pusat kolaborasi riset itu lebih banyak memberikan pendanaan bukan untuk kegiatan riset, tetapi untuk mempercepat kolaborasi riset. Nah, sebagai contoh, pusat kolaborasi riset yang sudah berjalan antara Universitas Andalas dengan BRIN adalah pusat kolaborasi riset nanoselulose. Sangat spesifik topiknya, di mana PKR tersebut memiliki sub-sub kegiatan, di mana setiap sub kegiatan itu memastikan sudah mendapatkan pendanaan riset dengan skema berbagai macam, BIMA, RIM, ataupun yang lain. Tetapi sub-sub tema ini ada benang merah yang saling mengaitkan, mendukung untuk mencapai keluaran pusat kolaborasi riset nanoselulose sebagai contoh. Nah, ini skema pendanaan ini adalah untuk memberikan percepatan kolaborasi. Bapak Ibu perlu meeting, mendatangkan kelompok-kelompok riset bersama, tapi bukan untuk kegiatan riset. Ya, ini PKR. Kami mendorong teman-teman Andalas bisa melakukan identifikasi flagship-flagship apa yang merupakan kekuatan sehingga bisa diusulkan. Karena PKR ini akan berkembang terus. Saat ini kita memiliki 35 pusat kolaborasi riset dari 16 perguruan tinggi. Swasta, negeri, nggak masalah. Lalu yang ketiga, yang sebelah kanan, RIM Startup, RIM Produk Pengujian Produk Inovasi, itu adalah 2 buah skema pendanaan yang diberikan bukan kepada pegiat kegiatan litbang dalam arti dosen peneliti, bukan. Tetapi diberikan anggaran pendanaannya kepada mitra industri. Mitra industri Bapak Ibu yang akan melakukan proses hilirisasi hasil riset Bapak Ibu. Sebagai contoh, misalkan Bapak Ibu dosen memiliki riset bersama mahasiswa, misalkan mengembangkan produk pengeringan biji kopi, ya punya prototipe dan lain-lain. Mahasiswa ikut nih di semester terakhir sebagai tugas akhir. Setelah selesai, si mahasiswa ini kemudian punya jiwa teknopreneur, entrepreneur. Selesai S1, dia pengen jadi wirausaha. Dia bikin startup. Ingin membuat startup memperbanyak atau memodifikasi produk-produk, contohnya tadi pengeringan biji kopi yang Bapak Ibu dosen yang kembangkan waktu dia tugas akhir. Dia jadi startup, ya mendirikan startup berbadan hukum, kemudian meminta support pendanaan ke RIM Startup. Skema itu yang ada. Jadi skema-skema untuk startup yang berbasis riset. Ya, riset itu bisa riset berbasis jurnal, paten, dan lain-lain. Sedangkan pengujian produk inovasi adalah skema pendanaan yang diberikan kepada industri. Industri yang akan melakukan pengujian standar sesuai dengan standar regulator. Sebagai contoh di bidang kesehatan, dia perlu standar misalkan izin edar. Perlu ada uji praklinis, PPUK, uji klinis, skema seperti itu yang kita biayai. Biasanya jumlahnya nggak banyak, pengusulnya nggak banyak, tapi angkanya gede-gede, miliaran. Karena uji klinis, uji multilokasi untuk misalkan produk pertanian, uji standarisasi untuk memenuhi SN itu besar kebutuhannya. Jadi anggaran ini dalam skema pengujian produk inovasi diberikan kepada mitra industri. Nah, yang 2 ini spesifik ya. Tadi kelihatan benar-benar ada prototipe yang tertelusur ya. Yang satu untuk maturitas startupnya, yang kedua lebih banyak berfokus kepada memastikan bahwa luarannya ini bukan lagi publikasi, tapi tadi hasil uji-uji yang memenuhi standar regulator. Izin edar contohnya. Terakhir, RIM Riset Inovasi Strategis, ini skema baru, Bapak Ibu, yang kita desain untuk usulan riset-risetnya ini ya menjawab permasalahan real langsung dari off-taker, dari pemerintah kota, daerah, ya, industri. Ya. Artinya permasalahan yang diangkat oleh riset itu adalah permasalahan yang real dibutuhkan. Ya, sebagai contoh kemarin ada beberapa case sampah, ya,
ada kebutuhan pemerintah daerah yang membutuhkan teknologi pengolahan sampah melalui pirolisis jadi bahan baku BBM misalkan. Ya, pemerintah daerah menyiapkan lahan tempat ya dukungan. Nah, kita berikan pendanaan ya melakukan pendanaan untuk menjawab permasalahan tersebut. Sehingga riset-riset yang dalam PRIS ini, PRIS ini adalah riset yang memang bukan dari awal. Dia langsung sudah ya TKT-nya kalau boleh dikatakan di 6, di 7 ya, yang tinggal beberapa finishing, ya perbesaran skala dan lain-lain. Saat ini PRIS ya PRIS ini dibuka dengan PI memang hanya untuk preset BRIN ya Bapak Ibu ya. Perguruan tinggi bisa terlibat nggak? Boleh. Boleh terlibat ya, dapat terlibat dengan kelompok riset BRIN. Kenapa kami sampaikan? Karena setelah kami diskusi dengan teman-teman Dikti Saintek, mereka juga memiliki skema riset hilirisasi strategis yang notabene menjawab tantangan yang tadi yang relatif mirip, yang mana PI-nya di sana adalah perguruan tinggi. Kita menghindari double skema sehingga kita melakukan diferensiasi sedikit ya dari PRIS yang kami miliki dengan teman-teman dari Dikti. Nah, itu skemanya Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan tadi ya, satu-satunya skema yang memang harus ada orang BRIN selain PRIS tadi adalah pusat kolaborasi riset. Ya, pusat kolaborasi riset harus diusulkan oleh perguruan tinggi yang mana bekerja sama dengan periset BRIN. Sisanya, rim kompetisi, rim kolaborasi, startup, pengujian produk, tidak perlu ada orang BRIN, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, ini apakah harus ada orang BRIN yang mengusulkan bersama kami? Tidak. Apakah dengan adanya teman-teman BRIN akhirnya nilainya untuk acceptance-nya lebih besar? Juga tidak. Acceptance rate kita rim kompetisi kurang lebih 20 sampai 25%. Jadi silakan Bapak Ibu rim kompetisi ini didesain sesuai dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya, memperkuat portofolio yang dilihat emang rekam jejak ya. Dan lagi satu yang mungkin saya perlu sampaikan di sini ada 3 blok yang warna hitam ya. Research Innovation Funding, Researchers Mobility, dan Open Infrastructure. Kenapa harus saya munculkan di sini? Saya perlu sampaikan, pendanaan riset di BRIN untuk kegiatan riset di pendanaan risnov.brin.go.id. Untuk urusan mobilitasnya, peningkatan kapasitasnya, ada skema dukungan pendanaan di manajemen talenta. Lalu ada elsabrin.go.id itu untuk mendorong atau memberikan dukungan untuk akses infrastruktur riset melalui elektronik layanan sains dalam ELSA. Kenapa ini penting? Nah, ini saya mau sedikit cerita, sedikit saja. Dalam konteks kita seorang periset, dosen peneliti, melakukan usulan periset, kemudian mendapatkan pendanaan, misalkan multi-years, karena rim kompetisi bisa multi-years, anggaplah 3 tahun. Kita dapatkan 3 tahun pendanaan, skema pendanaan risetnya sudah disecure dalam pendanaan Risnov. Dapat anggarannya, let's say 1 miliar, ya, 3 tahun. Lalu kita bisa memanfaatkan skema manajemen talenta di sini ya untuk meningkatkan kapasitas tim kita, tim periset kita. Misalkan saya seorang PI mendapatkan pendanaan 3 tahun 1 miliar misalkan untuk dana risetnya. Saya punya di tim saya, misalkan ada dosen masih di tim saya yang masih S2. Saya bisa kemudian mengajak beliau, mau nggak mengerjakan riset bersama tim saya dengan saya, Anda menjadi bagian tim saya PI-nya, tapi pada saat bersamaan Anda melakukan riset ini, saya daftarkan sebagai mahasiswa degree by riset di manajemen talenta BRIN. Dan kebetulan Universitas Andalas sudah menjadi mitra PTNBH di mana bisa menghost atau menerima program doktor berbasis riset. Menarik Bapak Ibu, kenapa? Ketika Bapak Ibu mendapatkan pendanaan 3 tahun, itu kesempatan Bapak Ibu melakukan pembinaan. Ya, dosen muda yang masih S2 atau bahkan S1 mau S2 ikut pendanaan di manajemen talenta bisa supaya S2 atau S3 anggaplah 2 tahun, kita punya riset 3 tahun, kalau yang dokter 3 tahun ya mudah-mudahan cukup waktu 3 tahun. Artinya ada kesempatan SDM IPTEK kita yang memang perlu peningkatan kapasitasnya ini dengan pembinaan yang dilakukan Bapak Ibu selaku PI, mereka bisa ada kesempatan naik jenjang S2 maupun S3
mengerjakan riset yang saat bersamaan, terdaftar sebagai mahasiswa S3 misalkan di Andalas, ya misalkan. Lalu pada saat yang bersamaan risetnya selesai 3 tahun, selesai juga master atau doktornya. Dalam skema manajemen talenta kita biayai SPP-nya. Ini bukan beasiswa Bapak Ibu, kita biayai SPP-nya. Risetnya adalah riset yang Bapak Ibu PI dapatkan dari kompetisi di RIM atau di berbagai ring kompetisi sebagai contoh ya. Lalu mereka bisa melanjutkan. Ini keren banget. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan para PI yang sudah multi years, cari dong mahasiswa atau teman satu kelompok risetnya yang perlu sampai S3. Ajak dong kerjaannya. Karena mereka ini nanti mengerjakan riset sekaligus mengerjakan riset disertasinya. Jadi topik riset Bapak Ibu didaftarkan sebagai riset disertasi. Bapak Ibu sebagai pembimbingnya di situ. Nah, ini jadi ada proses pembinaan dan ini kebetulan kalau di Andalas sudah menjadi PTNBH Mitra, saya rasa sangat familiar ya dengan konteks prodi berbasis riset ya, tinggal didorong semakin banyak prodi berbasis riset yang jelas nanti luarannya adalah biasanya publikasi, ini sejalan. Krim kompetisi luarannya publikasi itu bisa dipakai buat mahasiswa. Jadi proses pembinaan berjalan, membangun ekosistem risetnya berjalan, ditambah lagi dengan adanya kolaborasi. Walaupun tadi saya sampaikan RIM kompetisi tidak wajib ada orang BRIN, tapi semangat kolaborasi kita dorong. Kenapa? Kalau kemudian Bapak Ibu berkolaborasi dengan kelompok riset BRIN, ada skema visiting researcher postdoktoral yang Bapak bisa Ibu ambil di manajemen talenta, ya. Kemudian Bapak Ibu mengundang visiting researcher, ditaruh di kelompok riset kolaborator BRIN, Bapak Ibu yang ada di BRIN, tapi memanfaatkan mereka sebagai bagian untuk memperkuat kolaborasi. Termasuk dengan semangat kolaborasi, adanya ELSA Point, ya, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan berbagai skema, berbagai fasilitas riset. Sebagai contoh, fasilitas biological, elektromikroskop yang di Cibinong, itu harus segera dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, dimanfaatkan penggunaannya. Dengan sistem ELSA Point ini, kalau kita bersemangatnya kolaborasi akan lebih kuat. Mungkin sebagai pengantar itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa program, ya tidak hanya satu, ya nanti mungkin Mbak Reda banyak fokus ke rim kompetisi, tapi karena itu paling banyak dominannya dan kebetulan ada banyak beberapa penyesuaian pendanaan anggaran yang boleh maupun tidak nanti akan disampaikan. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, tidak hanya dari rim kompetisi. Ada rim kompetisi, rim kolaborasi itu rata-rata adalah untuk periset yang mengusulkan. Sedangkan rim startup pengujian produk inovasi adalah mitra industri Bapak Ibu. Ya, tapi ada bridgingnya di situ. Usahakan memang rim skema startup ini adalah skema riset produk prototipe yang memang dapat ditelusur hasil risetnya. Tidak perlu riset BRIN ya selama hasil prototipe tersebut memiliki hasil riset yang dapat dibuktikan ya mendukung prototipe tersebut. Ya. Mungkin demikian Pak Warek dan Bapak Ibu sebagai pengantar Pak Moderator. Terima kasih. Ya, saya akan tetap bergabung, tapi memang mohon izin nanti di jam 2 ada beberapa agenda, tapi insya Allah kalau ada pertanyaan dan lain-lain, insya Allah kita siap jawab. Dan saya tadi memberikan sedikit tantangan. Kebetulan PTNBH Andalas sudah menjadi PTNBH, sudah memiliki mahasiswa degree by riset. Ayolah, dapetin skema riset rim kompetisi yang multi years 3 tahun, cari mahasiswa S2, cari anak-anak S1 yang memang passionnya riset, ikut kegiatan saya, daftar ke degree by riset, ada skema riset asisten yang ada insentifnya kurang lebih 3 sampai 3,5 juta per bulan. Bayangin, ada skema RA, anggaplah itu pengganti beasiswa ya, 3,5 sampai 3 juta per bulan, mengerjakan riset. Riset itu terdaftar sebagai riset disertasi maupun tesis di S2 di PTNBH yang memang sudah bermitra dengan kami untuk menyelenggarakan prodi berbasis riset. Sampai selesai. Bukan proses anak itu pasti akan ikutlah, pasti akan Ibu lakukan pembinaan. Itu menurut saya yang beberapa yang kami dorong kemarin tuh sudah banyak beberapa yang dari MBKM, S1 selesai, lanjut S2 jadi riset asisten. Emang anaknya passion, lanjut sampai S3 dan seterusnya. Bahkan setelah S3 ada postdoktoral, dia postdoktoral di BRIN, ya, kemudian jadi periset atau jadi dosen. Itu ada beberapa contoh ya yang sudah berjalan dan ini bagian dari Grand Design Manajemen Talenta Nasional. Terima kasih. Mohon maaf agak lama.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arthur, luar biasa informasi dan pencerahannya. Ya mudah-mudahan ini ada Bapak Ibu Guru Besar tim peneliti dari Universitas Andalas menyimak dari paparan Bapak ini. Kita berharap sekali ini mudah-mudahan apa namanya ini eh, skema riset yang ada di BRIN itu dapat kita bahkan kita dapat kita raih dan kolaborasi dengan BRIN itu sendiri. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjut untuk materi berikutnya. Eh ini Bu Raida atau Bu Nungki dulu? Bu Raida dulu kayak. Ya, ya Bu Raida. Ya, silakan Bu Raida. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Friardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Insinyur Henmaidi selaku Wakil Rektor 4 UNAN, kemudian Bapak Profesor Dr. Marzuki selaku Ketua LPPM, kemudian juga Bapak Raden Arthur Aryo Lolono PhD selaku Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Friardi Ismet selaku moderator dan Bapak Ibu dosen serta sivitas akademika di lingkungan Universitas Andalas. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas undangan dan juga kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi pedoman RIM kompetisi 2026 pada siang hari ini. Jadi izin Bapak Ibu untuk sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pedoman baru kami dan apa saja poin-poin perubahan dari pedoman sebelumnya yang perlu kami highlight untuk dapat menjadi perhatian ketika nanti Bapak Ibu melakukan penyusunan proposal untuk penerimaan di periode yang akan datang. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah tampak, Bapak Ibu? Sudah Sudah tampak. muncul, Bu. Baik, Ya. terima kasih. Ya, jadi berikut untuk ya outline atau poin-poin apa saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan definisi, kemudian terkait dengan persyaratan pengusul, lalu mekanisme pendanaan, indikator kinerja atau target output, komponen anggaran, timeline penerimaan proposal, dan juga terkait dengan kisi-kisi penyusunan proposal. Nah, yang pertama terkait dengan definisi RIM kompetisi, tadi telah disebutkan ya bahwa saat ini RIM kompetisi adalah riset dan inovasi untuk Indonesia Merah Putih, di mana ini adalah pendanaan riset dan inovasi yang diberikan kepada institusi atau lembaga riset, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencarian kebaruan atau novelty, untuk menghasilkan invensi dan juga inovasi. Dan untuk sasaran dari RIM kompetisi sendiri, yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas invensi, di mana ini diharapkan akan menghasilkan kebaruan atau novelty ilmu pengetahuan baik berupa publikasi atau karya tulis ilmiah dan juga kekayaan intelektual baik berupa paten, paten sederhana, hak cipta dan juga perlindungan KI lainnya. Kemudian yang kedua untuk sebagai evidence-based policy di mana akan tersedia basis data dan analisis mendalam bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional efektif. Lalu juga meningkatkan jumlah hasil riset yang mencapai TKT tinggi di mana nantinya akan siap diadopsi oleh industri atau dimanfaatkan oleh masyarakat, dan juga untuk meningkatkan sinergi riset yang kuat antara peneliti di lingkungan BRIN, perguruan tinggi, industri dan juga mitra lainnya. Berikut ini jadi adalah tema atau topik riset yang ada pada RIM kompetisi, di mana saat ini RIM kompetisi memiliki tema atau topik yang cukup luas dan juga lengkap ya. Namun untuk saat ini kami kategorikan menjadi beberapa tema, yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, energi, kesehatan, lalu juga ada ketahanan air dan pengembangan lingkungan hidup berkelanjutan, kemudian penguatan industri strategis, penguatan ketahanan sosial dan masyarakat, pengembangan kedirgantaraan dan juga keantariksaan, kemudian pengembangan ketenaga nukliran, dan tema topik lainnya selain yang ditetapkan pada skema riset inovasi strategis. Namun, dari tema-tema atau topik riset tersebut ada beberapa topik yang dikecualikan, yaitu pertama terkait dengan tema ekspedisi dan eksplorasi, di mana ini juga sudah kami fasilitasi dalam skema pendanaan kami yang lain, yaitu riset dan inovasi strategis, kemudian juga terkait dengan kelapa sawit, di mana ini juga sudah dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, atau yang saat ini sudah berubah nama menjadi
begitu ya. Lalu juga ada uji praklinik dan uji klinik serta uji validasi atau uji mutu, di mana ini juga sudah kami fasilitasi juga pada fasilitasi kami yang lain, skema fasilitasi kami yang lain, yaitu pengujian produk inovasi baik di bidang pangan, kesehatan, dan juga teknologi. Kemudian juga ada dikecualikan untuk proses manufaktur dan juga riset survei. Nah, di sini adalah untuk persyaratan pengusulnya. Jadi untuk saat ini ada beberapa poin-poin perubahan ya dari pedoman kami sebelumnya. Untuk saat ini persyaratan pengusul kami yang pertama adalah bisa merupakan ASN ataupun non ASN warga negara Indonesia yang berasal dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi masyarakat. Dan juga bagi pengusul ASN merupakan ASN yang aktif dan tidak dibebas tugaskan dari tugas kedinasan atau dalam hal ini juga bukan dalam status tugas belajar. Kemudian ini juga ada perubahan dari pedoman kami sebelumnya, di mana untuk pendidikan minimal ketua periset yang sebelumnya adalah minimal S3 menjadi minimal S2 yang tengah menjalani pendidikan jenjang doktor S3. Di mana terkait dengan poin ini, maka perlu dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari lembaga. Kemudian juga untuk pendidikan minimal anggota periset itu adalah S1. Lalu periset juga saat ini terlibat bisa dalam maksimal 3 usulan proposal. Dari yang sebelumnya ada 2, saat ini menjadi 3. Dan dalam skema rem kompetisi sendiri ya, jadi untuk satu skema maksimal di 3 usulan per tahun dalam masa periode pendanaan, di mana satu proposal itu sebagai ketua dan 2 lainnya sebagai anggota, atau 3 proposal itu sebagai anggota. Kemudian juga ketua dan anggota tim memiliki peran atau kesesuaian kepakaran dan keahlian yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan juga susunan organisasi pelaksana riset. Kemudian juga tidak sedang dalam masa sanksi terkait pendanaan yang diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP dan juga mendapatkan persetujuan dari institusi atau lembaga yang nantinya dibuktikan melalui lembar pengesahan. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan mekanisme pendanaan. Jadi untuk kontrak atau perjanjiannya itu nanti akan dilaksanakan dari BRIN atau Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi dengan lembaga penerima, dalam hal ini dengan biasanya dengan LPPM begitu ya, tapi bisa juga jika aturan dari institusi lembaga itu dengan kampus langsung juga bisa. Jadi antara BRIN dengan lembaga penerimanya. Bisa melalui LPPM atau langsung melalui universitas. Kemudian juga untuk penyaluran dananya nanti akan disalurkan langsung dari rekening LPDP ke rekening lembaga, di mana nanti untuk penyaluran dana dari rekening lembaga ke rekening tim periset itu nanti kami mengikuti mekanisme pencairan atau penyaluran dana dari masing-masing institusi. Kemudian juga terkait dengan sumber dananya, ini merupakan dari sumber dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP, di mana ini ada perbedaan dengan sumber dana yang berasal dari DIPA ya, di mana kalau untuk DIPA itu biasanya akan berakhir di bulan Desember. Namun untuk sumber dana dari dana abadi di bidang pendidikan LPDP bisa digunakan untuk kami menyebutkannya itu adalah satu periode atau satu periode ini adalah 12 bulan, di mana ini bisa lintas tahun. Jadi misalnya Bapak Ibu mengikuti pengumuman penerimaan begitu ya di bulan Desember, kemudian melakukan kontrak di bulan Februari begitu, maka untuk pendanaannya bisa digunakan sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya. Jadi selama 12 bulan gitu. Dan untuk pengajuannya bisa diajukan maksimal 3 periode, di mana untuk pelaksanaan periode berikutnya atau tahun berikutnya, itu kami tidak lagi menerima proposal dari awal atau melakukan seleksi lagi, tapi dilanjutkan berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya, dan juga rencana periode selanjutnya yang dilakukan atau dinilai oleh komite penilai, dalam hal ini adalah reviewer. Nah, kemudian ada indikator kinerja atau target output. Untuk rim kompetisi sendiri, jadi di sini ada output wajibnya itu yang perlu dihasilkan di setiap periodenya atau setiap 12 bulan, yaitu adalah minimal 1 karya tulis ilmiah pada jurnal yang bereputasi serendah-rendahnya Q3 atau setara, dan atau kekayaan intelektual berupa paten atau paten sederhana atau perlindungan varietas tanaman atau PVT dengan status minimal terdaftar. Jadi jika di breakdown dalam 3 tahun, maka untuk output di tahun pertamanya tadi adalah minimal 1 KTI dengan status minimal under review dan atau 1 KI paten terdaftar. Kemudian juga
Untuk tahun keduanya itu adalah minimal 1 KTI dengan status minimal accepted dari hasil lanjutan dari tahun pertama, dan juga 1 KTI baru untuk keluaran tahun keduanya dengan status minimal under review, dan atau 1 KI paten terdaftar. Kemudian untuk tahun ketiganya ini menjadi minimal 2 KTI dengan status accepted. Ini merupakan akumulasi dari tahun pertama dan kedua, dan juga 1 KTI baru untuk keluaran tahun ketiga dengan status minimal under review, dan juga 1 KI atau paten terdaftar. Kemudian selain dari 2 luaran wajib tersebut, juga bisa dihasilkan luaran tambahan berupa KI selain paten atau paten sederhana atau perlindungan varietas tanaman, kemudian ada purwarupa, model, dan juga implementasi hasil riset yang memiliki kebermanfaatan. Kemudian juga mohon diingat bahwa untuk luaran KTI ini wajib mencantumkan acknowledgement pendanaan dari BRIN dan LPDP, di mana pada poin ini juga nantinya akan kami cantumkan pada perjanjian kerjasama. Berikut untuk contoh acknowledgement yang bisa dicantumkan. Kemudian untuk saat ini dari RIM kompetisi untuk pendanaan dari non-BRIN atau eksternal BRIN telah didanai sebanyak 1.303 proyek dari tahun 2022 sampai 2026 dengan total nilai kontrak mencapai 520 miliar rupiah. Dan juga untuk gender ketua penelitinya saat ini sebetulnya masih cukup setara begitu ya, namun sedikit lebih didominasi oleh pria. Kemudian juga untuk persebaran RIM kompetisi sendiri saat ini alhamdulillah kami sudah tersebar penerima dari seluruh Indonesia, meskipun saat ini masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa begitu. Dan juga untuk penerima pendanaan terbanyak saat ini juga didominasi dari Universitas Indonesia, IPB, UGM, kemudian Unpad, dan juga ITS. Namun juga tidak menutup kemungkinan bagi kampus-kampus lain, baik kampus swasta, kedinasan, maupun industri, rumah sakit, dan juga LSM untuk menerima pendanaan RIM kompetisi. Dan juga untuk bidang fokus yang saat ini terbanyak diusulkan dan juga cukup populer, ada di bidang kesehatan, sosial humaniora, pangan, energi, dan material. Namun ini juga tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang fokus lainnya seperti mungkin tenaga nuklir atau mungkin terkait dengan bahasa, sastra, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pendanaan RIM kompetisi yang ada di Universitas Andalas. Saat ini sudah ada 12 proyek dengan total nilai kontraknya adalah 4,9 miliar. Kemudian juga untuk persebaran gelombangnya sebetulnya masih baru ada di awal gelombang begitu ya, di awal-awal gelombang-gelombang awal seperti di gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 4, lalu baru kemudian berlanjut di gelombang 10, di mana untuk gelombang 10 ada 3 penerima. Kemudian juga untuk bidang fokusnya yang populer adalah di bidang pangan, dan juga berdasarkan gendernya bisa dibedakan menjadi ada 7 pria dan 5 wanita. Berikut adalah untuk sebaran penerima pendanaannya dari segi dana begitu ya, dari RIM gelombang 1, 2, 4, dan juga 10. Nah, kemudian terkait dengan rencana anggaran, jadi untuk RIM kompetisi sendiri kami memiliki acuan regulasinya itu dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang standar biaya masukan dan juga standar biaya keluaran tahun anggaran berjalan, serta Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tentang satuan biaya insentif bagi tim periset penerima pendanaan riset. Kemudian terkait dengan perpajakannya bisa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama lembaga dengan status pengusaha kena pajak atau PKP. Ini bisa dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% atau pajak penghasilan PPh 23 badan. Kemudian untuk lembaga swasta dengan status non-PKP ini akan dikenakan PPh 23 badan. Kemudian untuk lembaga pemerintah dengan status non-PKP tidak akan dikenakan pajak baik PPN maupun PPh 23. Kemudian juga ada terkait dengan komponen pendanaannya akan dibagi menjadi 3, yaitu biaya langsung personil, biaya langsung non-personil, dan juga biaya tidak langsung. Yang pertama, terkait dengan biaya langsung personil, ini merupakan insentif atau honor yang bisa diberikan kepada tim periset dengan rincian sebagai berikut. Jadi untuk satuan biaya honorarium tim perisetnya bisa diberikan untuk posisi tim sebagai ketua, anggota, asisten, dan juga administrator dengan satuan biaya honorarium per bulannya sebagai berikut. Jadi untuk ketua maksimal Rp3.600.000, kemudian untuk anggotanya maksimal Rp2.400.000, asisten maksimal Rp1.500.000, dan administrator maksimal Rp820.000.
di mana untuk masing-masing personil ini hanya dapat menerima honorarium dari satu kegiatan riset saja. Meskipun tadi telah kami sampaikan bahwa satu orang bisa terlibat maksimal di 3 kegiatan riset, namun untuk honorariumnya hanya bisa diterima dari satu kegiatan riset saja. Kemudian juga insentif bisa dibayarkan paling banyak kepada 7 periset dalam satu tim, termasuk juga ketua, dan juga besaran insentif sudah termasuk pajak dan dilakukan pemotongan pajak penghasilan atau PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain dari satuan biaya honorarium tadi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa biaya langsung personil ini komponennya bisa diberikan maksimal sebesar 25% dari nilai pendanaan yang disetujui. Kemudian terkait dengan biaya langsung non-personil. Ini merupakan biaya yang alokasinya paling besar yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan riset. Dengan rinciannya bisa digunakan untuk yang pertama pembelian atau pengadaan barang atau bahan habis pakai ya seperti bahan baku, kemudian juga komponen produksi atau ATK, atau bisa digunakan juga sebagai konsumsi rapat, jasa analisis, kemudian sewa peralatan dan juga laboratorium. Kemudian bisa juga digunakan untuk perjalanan dinas dalam negeri terkait riset, lalu juga untuk belanja modal atau alat itu juga bisa diusulkan paling banyak 10% dari nilai pendanaan yang disetujui. Kemudian juga bisa digunakan untuk honorarium tenaga lapangan, lalu honorarium narasumber terkait riset dalam rangka pengumpulan data. Biasanya ini digunakan untuk riset-riset terkait dengan bidang fokus sosial humaniora. Kemudian bisa juga untuk penyelenggaraan rapat, FGD, dan sejenisnya yang terkait dengan kegiatan riset. Lalu juga bisa digunakan untuk publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi tinggi atau Q1. Kemudian biaya dalam rangka mengikuti seminar, presentasi ilmiah, atau pelatihan yang terkait dengan kegiatan riset. Lalu juga untuk biaya lisensi akses terkait dengan kegiatan riset dengan jangka waktu tertentu. Kemudian juga penggunaan lainnya yang terkait dengan kegiatan riset program RIM kompetisi yang disetujui oleh BRIN. Jadi di sini karena ini memang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan riset, maka alokasinya adalah minimal 70% dari nilai pendanaan yang disetujui. Lalu yang ketiga ada biaya tidak langsung, di mana biaya ini merupakan biaya yang dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh institusi penerima pendanaan dengan ketentuan. Yang pertama bisa dibayarkan untuk honorarium reviewer independen sesuai dengan standar biaya pemerintah dan juga peraturan internal institusi riset yang bisa diberikan maksimal sebanyak 2 jam per reviewer per judul riset. Lalu juga bisa diberikan untuk perjalanan dinas terkait dengan monefnya yang meliputi transportasi dan juga akomodasi hotel sesuai dengan standar biaya pemerintah. Lalu juga konsumsi rapat untuk monef sesuai dengan SBM pemerintah dan juga peraturan internal institusi. Di mana untuk biaya tidak langsung ini bisa diberikan maksimal 5% dari nilai pendanaan yang disetujui. Nah, dari tadi sudah dijelaskan terkait dengan alokasi biaya yang diperkenankan. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan juga terkait yang tidak diperkenankan. Jadi, untuk RIM kompetisi ini, pendanaan tidak dapat digunakan untuk beberapa hal, antara lain, yang pertama adalah institusional atau manajemen fee, lalu juga perjalanan dinas ke luar negeri, kemudian juga biaya pendaftaran paten atau KI lainnya untuk periset yang berasal dari BRIN, lalu ada pembangunan atau sewa atau perawatan gedung dan pekerjaan sipil lainnya, jaminan dan pinjaman kepada pihak lain, lalu hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat, lalu pembelian atau pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa, dan juga penggunaan lainnya yang tidak mendapatkan persetujuan dari penyelenggara skema atau dalam hal ini BRIN dan LPDP. Di mana untuk setiap komponen pendanaan yang dialokasikan dalam RAB ini harus dialokasikan secara jelas dan tidak diperkenankan untuk dibebankan pada lebih dari satu sumber pendanaan atau dalam hal ini double funding. Kemudian juga pendanaan ini hanya dapat digunakan sesuai dengan periode kontrak yang ditetapkan, di mana pada perjanjian itu nanti akan dicantumkan ya tanggal berlakunya perjanjian mulai kapan dan dapat digunakan selama 12 bulan sejak perjanjian itu ditandatangani begitu. Jadi mohon menjadi perhatian bahwa untuk penggunaan dananya tidak di luar dari masa tersebut karena tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan dana RIM kompetisi. Nah, kemudian di sini adalah terkait dengan timeline seleksi. Jadi ada perubahan mekanisme pendaftaran dari yang sebelumnya adalah sepanjang tahun kembali menjadi batch atau gelombang, yaitu
penerimaannya sebanyak 2 periode penerimaan dalam 1 tahun. Di mana untuk periode yang pertama di tahun 2026 ini sudah berakhir di bulan April sebelumnya. Dan juga untuk periode keduanya akan dibuka pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2026 dan kemudian akan dilaksanakan proses seleksinya baik seleksi administrasi, substansi dan juga review RAB pada bulan Agustus sampai November 2026 dan juga untuk menetapkan SK penerimanya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2026. Nah, kemudian kita berlanjut ke kisi-kisi penyusunan proposal riset di mana ada dari segi administratif dan juga substantifnya. Dari segi administrasi, perlu diperhatikan terkait dengan keanggotaan tim, di mana proposal ini dipimpin oleh ketua periset yang beranggotakan minimal 2 periset dan maksimal 7 periset termasuk ketua. Jadi, apabila jumlah tim perisetnya ini melebihi dari 7, itu tetap diperkenankan, namun perlu diperhatikan bahwa terkait dengan biaya insentif tim periset hanya dapat dibayarkan untuk 7 orang saja. Kemudian dari segi penyusunan proposal, ada 3 dokumen yang diperlukan yaitu proposal, RAB, dan juga data management plan, di mana 3 dokumen ini disusun sesuai dengan sistematika yang ada pada pedoman. Kemudian juga untuk judul proposalnya itu disesuaikan dengan topik atau tema yang disediakan, lalu juga mendapatkan persetujuan dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan scan utuh lembar pengesahan dengan tanda tangan atau cap basah, tanda tangan dan cap basah atau tanda tangan elektronik yang dapat divalidasi. Di mana untuk tanda tangan dan stempel ini bisa dianggap tidak sah ya jika menggunakan gambar atau foto yang dipotong lalu ditempelkan di halaman PDF-nya atau yang tanda tangan dan stempelnya itu terpisah dari batang tubuh lembar pengesahan. Di mana tujuan dari lembar pengesahan ini adalah untuk membuktikan persetujuan resmi dari lembaga pada proposalnya. Jadi kalau misalnya nanti tanda tangannya itu dalam bentuk gambar foto atau tempelan dan juga terpisah dari batang tubuh lembar pengesahannya, maka keutuhan dokumen pengesahan ini tidak dapat diverifikasi. Nah, kemudian terkait dengan autentisitas proposal, di mana proposal yang diusulkan ini bersifat orisinil dan juga belum pernah dibiayai oleh lembaga lain atau sumber dana lainnya untuk judul atau tema kegiatan riset yang sama. Kemudian terkait dengan kepakaran tim perisetnya, juga proposal yang diusulkan ini sesuai dengan kompetensi ketua dan juga anggota tim perisetnya yang nantinya akan dibuktikan dengan biodata yang mencantumkan pengalaman risetnya. Kemudian terkait dengan jangka waktu, seperti tadi yang sudah disampaikan adalah bisa diusulkan dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dan minimal 1 tahun dengan menyesuaikan ketersediaan dana dan evaluasi setiap tahunnya. Lalu kemudian terkait dengan data management plan, juga melampirkan dokumen DMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang sudah dicantumkan pada web pendanaan. Ada format yang diberikan. Kemudian terkait dengan substansinya, jadi untuk penilaian substansi RIM kompetisi ini mengikuti pola siklus kendali PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action, di mana mohon bisa memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama terkait dengan perencanaan riset yang meliputi kualitas rekam jejak periset, lalu juga pengalaman riset pada bidang yang sesuai dengan topik yang diusulkan, yang mencakup riwayat pendidikan, pekerjaan, dan juga kegiatan risetnya. Kemudian juga mencantumkan latar belakang dan permasalahan riset yang diangkat, dan jika bisa dipertegas terkait dengan urgensi dan kebaruan risetnya. Kemudian juga terkait dengan peta jalan atau roadmap risetnya, di mana untuk roadmap ini tidak hanya diusulkan pada kegiatan kegiatan RIM kompetisi yang akan diusulkan saja, tapi juga terkait dengan roadmap dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, serta tindak lanjut atau pengembangan riset setelahnya. Jadi setelah usulan dana ini, kemudian rencananya akan ke arah mana begitu risetnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kerangka berpikir, di mana untuk solusi permasalahan riset ini tergambar jelas, kemudian juga metode pengumpulan datanya dijelaskan, termasuk dengan pengujian, pengukuran, dan analisis hasil risetnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan jumlah atau mutu keluaran dalam setiap periodenya, ini dinyatakan dengan jelas dan realistis ya. Kemudian juga dapat terukur baik secara kuantitatif dan kualitatif, serta memperlihatkan potensi keberlanjutan risetnya menuju implementasi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi terhadap RAB-nya untuk mengetahui kesesuaian anggaran dan dengan ruang lingkup kegiatan riset dan peraturan yang berlaku, di mana tadi telah dijelaskan bahwa ada poin-poin terkait anggaran yang diperkenankan dan juga tidak diperkenankan.
Nah, kemudian di sini kami dari Sekretariat Tim Kompetisi Eksternal BRIN juga akan berencana melaksanakan coaching klinik RIM kompetisi, di mana peserta coaching ini bisa melakukan konsultasi baik terkait penyusunan proposalnya, terkait substansi maupun RAB, dan juga bimbingan teknis untuk submit proposal. Ini juga terbuka untuk calon peserta dari perguruan tinggi, di mana nanti akan kami informasikan lebih lanjut di bulan Juni 2026. Kemudian terkait informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa menghubungi email kami dan juga WhatsApp kami yang bisa dihubungi pada jam kerja. Baik, demikian sosialisasi pedoman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi insight bagi Bapak Ibu yang akan mengusulkan proposal RIM kompetisi untuk periode yang akan kami buka di bulan Juli nanti. Terima kasih dan segera daftarkan proposal Anda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Raida yang sudah memaparkan secara detail teknis dari kegiatan kemudian pengusulan proposal untuk skema RIM ini. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada Bu Nungki. Ya, silakan Bu. Oke, baik, Pak Priyardi. Kalau dari saya mungkin kita langsung menuju yang sesi diskusi atau tanya jawab, Pak Priyardi. Nanti saya Oke. bantu untuk. Baik. Baik, terima kasih Bu Nungki. Terima kasih, Baik, Bapak Bapak. Ibu semua, ya kita sudah mendengarkan sama-sama, pertama itu paparan secara umum dari Pak Direktur, Pak Arthur, kemudian teknis kegiatan untuk skema RIM, ya sudah dipaparkan secara detail. Silakan kepada Bapak Ibu ini kita mengharapkan mungkin diskusi, tanya jawab, ada yang ragu atau pernah mengusulkan tetapi belum dibiayai ya. Bisa jadi ini bisa langsung ditanyakan kepada Bu Nungki atau Bu Raida. Silakan Bapak Ibu, kami akan buka sesi tanya jawab pada apa ini, pada sesi terakhir ini. Silakan. Nah, mungkin saya aja pertama dulu Bu Raida dan Bu Nungki. Kebetulan saya dapat yang gelombang 10 ini. Nah, tadi kalau dari paparan Bu Raida itu kan sudah ada honorarium ya. Nah, berarti kalau yang untuk gelombang 10 itu belum ya? Masih kalau sosialisasi sebelumnya itu pada tahun kedua. Bagaimana itu Ibu-ibu semua? Iya, baik. Terima kasih, Pak Priyardi. Langsung saya jawab dahulu, Ya, Bapak. silakan. Oh iya, baik, terima kasih. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu mungkin bagi penerima yang gelombang 10, mungkin ini di sini terutama Pak Firdi begitu ya, Pak. Sebelumnya selamat begitu, dan memang ini menjadi gelombang transisi begitu Pak Friardi. Jadi sebetulnya kan ditetapkannya di Desember 2025 begitu, Ya, kemudian ternyata terjadi pergantian pedoman. Nah, memang pedoman baru sebetulnya sudah bisa langsung diacu karena memang mencabut pedoman yang sebelumnya. Nah, namun di sini kami sampaikan karena kami juga masih prepare untuk sistemnya begitu ya Pak Priardi, terutama untuk komponen pendanaan begitu. Jadi memang kami sampaikan untuk saat ini yang sudah berlangsung itu masih mengacu dengan pedoman yang lama. Sedangkan nanti untuk yang periode berikutnya itu bisa mengajukan sesuai dengan komponen yang sudah bisa diacu gitu Pak Priardi, walaupun tidak mengubah nilai pendanaannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak. ya, baik Bu. Kemudian satu lagi ini Bu, kalau saya lihat tadi di peraturan yang baru itu sudah bisa melakukan pembayaran APC ya untuk jurnal bereputasi Q1 ya. Ya, betul ya Bu ya. Kalau sebelumnya itu dirim kan tidak diizinkan ya. Iya, betul Bapak. Ya, Jadi memang sebetulnya kami mungkin nanti akan melihat juga begitu ya ajuan dari masing-masing periset begitu Bapak, terutama untuk yang gelombang 10 ini begitu. Nah, memang untuk komponen itu karena sistem ini kan menjadi harus 3 komponen tadi ya Pak Priardi begitu. Tetapi ya, nanti ya. kalau misalkan memang untuk pembayaran APC karena itu masih termasuk dalam biaya langsung non personil begitu. Nah, ini mungkin nanti bisa diakomodasi dengan misalkan Bapak revisi RAB begitu. Jadi nanti apa namanya itu bisa dimasukkan ke dalam biaya langsung non personil, atau yang satu komponen itu nanti eh, di apa dibantu atau didukung dengan nanti ada perubahan RAB begitu Pak Priyardi. Tapi Oh, ini berarti kalau targetnya untuk Q1 ya Bapak. ya, berarti kalau kita di gelombang 10 berarti di tahun kedua nanti Ibu ya. Untuk itu Iya, ya.
Betul, betul Bapak. Betul, Sebagai betul. tahun kedua. Baik, baik. Terima kasih Bu informasinya. Mengembirakan sekali ini. Betul Bapak. Baik. Semoga ini ya Pak mendorong begitu atau meningkatkan motivasi Bapak Ibu yang lain gitu. Ya, betul, betul. Baik, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan dengan Bapak-bapak dan Ibu dari apa ini, dari BRIN, mumpung beliau sudah ada di sini. Pak Rizal ada Pak Rizal? Pak Rizal udah menghilang aja Pak Rizal. Siapa tahu Pak Rizal? Silakan Pak Rizal. Nggak, ini aku komen nanti kalau ada apa langsung aja Pak Arthur. Tapi ya satu lagi Pak Badi, Ya kita Pak. BRIN sudah ada MOU double degree 4 Ah, yang lalu dengan Pak Arthur juga waktu di Talenta dulu. Jadi sudah bisa kita mengirim double degree ke BRIN dibiayai BRIN. Jadi sudah setiap Pak Arthur katakan dulu waktu Pak Arthur jadi apa dulu Talenta juga namanya dulu. ya, ya. Ya. Jadi Rasanya ada juga anak sekarang Pak yang lagi di apa sedang berproses atau bagaimana Pak? Yang Mas, anak-anak dari Yunan yang sedang apa banyak ini? yang di apa di BRIN banyak dari biologi ada Pak. Ya, ya, ya. Di apa bagusnya di BRIN alatnya banyak apa? Kita tidak bisa beli Hmm. alatnya. Jadi kita bisa numpang penelitian di sana, zat-zatnya di sana kita numpang tempat sana. Kita sudah berdiri dua apa Pak? Nanti co-promotornya dari BRIN gitu. Oke. Siap. Ya itu Pak Arthur kan sudah Baik Pak, terima kasih Pak Rizal atas informasinya. dulu Pak bukan RIM apa nama risetnya dulu tuh sekitar 300 juga. Tapi ya ketat sekali ya. BRIN ini kalau kita nak jadi naik pesawat, uang pesawatnya dibalikan lagi gitu. Saya rencana ke Pekanbaru dulu nak jadi naik ke Pekanbaru dan tiketnya dikembalikan lagi. Nggak bisa disimpan. Itu aja awal Pak. Jadi kemana Bu? Apakah memang gitu sekarang baik baik itu eh, pakai kwitansi juga Bu Niki? Untuk pertanggungjawabannya ya Bapak ya. Ya, Iya betul, sebetulnya masih Bapak, tapi memang kan kami menginformasikannya itu nanti disimpan atau didokumentasikan dahulu begitu ya Pak ya di tim Bapak nanti memang bukti-buktinya itu disertakan pada saat Bapak mengunggah rekapitulasi. Nah ini mungkin malah Pak Friardi ya Pak ya yang mungkin bisa menceritakan begitu mungkin pengalamannya. Jadi itu tetap Bapak karena memang nanti pada saat ya mungkin tak akhir periode begitu ya atau mungkin di kami ya menunggu saja ada BPK yang masuk begitu atau inspektorat mereka memang pasti masih akan memeriksa begitu atau misalkan sampling untuk hal tersebut. Jadi dari awal kami memang informasikan ya kwitansi bukti-bukti penggunaan dana itu tetap harus disimpan Pak Rizal. iya betul betul. Ini yang peneliti yang nggak malas nyimpan kwitansinya. Kalau nyimpan uangnya, kwitansi nggak mau dinyimpan. Iya betul Bapak. Nah ini kan mudah-mudahan kalau yang baru mau mengajukan kan memang sudah ada slot ya Bapak atau maksudnya bisa di apa susun timnya. Jadi mungkin ada tim administratornya yang bisa membantu kemudahan kelancaran Ya, kegiatan risetnya itu. oke, makasih Bu. Ya, betul tuh Bu Nungki. Jadi memang saya kan yang periode kedua ini dapat nih dari RIM ini. Periode pertama memang agak terkejut juga sih melihat dari eh, apa namanya ya bentuk kegiatan yang RIM dan LPDP ini berbasis kegiatan. Kalau kita kan di Dikti ini biasanya berbasis luaran saja kan. Nah, cuman memang salah satu solusinya kita memang hire atau mengambil tim administrasi ya. Jadi si peneliti nggak pusing lagi memikirkan ini ketensinya bagaimana, ini bagaimana. Kita cukup nanti tim administrasi inilah yang akan mengatur, kemudian membuat pembukuannya, apa nanti melampirkannya dalam Google Drive di laporan akhir. Seperti itu biasanya tuh Bu Nungki kita melakukan sehingga waktu pemeriksaan atau monef biasa di monef itu yang selalu ditanyakan sudah sesuai atau belum atau ini perlu penambahan pajak dan lain-lainnya. Seperti itu yang pernah kita lakukan tuh Bu Nungki. Ya, betul Bapak. Ya. Nah, mungkin juga sedikit menginformasikan Bapak Ibu nanti jika Bapak Ibu akan ini ya mengikuti kegiatan RIIM ini, kebetulan kan memang dana LPDP ini masih termasuk yang terkena pajak ya Bapak Ibu. Jadi Ya, memang ya, betul, betul. nanti mungkin dapat
susun begitu ya, mungkin di rencana anggaran Bapak Ibu begitu. Jadi pada saat menyusun komponen-komponennya itu juga memperhatikan begitu atau menghitung begitu ya bahwa nanti akan ada pemotongan pajak gitu. Jadi ya eh, jangan mepet-mepet banget gitu Bapak Ibu. Itu tips dan triknya. Jadi benar ya Bu Nungki, dulu saya pernah membuat itu sekitar berapa ya, 13%. Sebab kan PPN itu 11, kemudian ditambah 2,5% Betul. PPh. Iya, Ya, PPH, jadi itu betul yang Bapak. diapakan terlebih dahulu tersendiri, sebab itu akan dipotong langsung oleh LPDP nanti kan. Iya betul, karena memang Ya, ya, apa namanya anggaran dari LPDP ini masih masuk yang terkena pajak begitu ya dari LPDP-nya begitu, Bapak Ibu. ya, Jadi ya. itu mohon menjadi pertimbangan gitu pada saat menyusun rencana anggarannya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Satu Ini lagi cukup Pak. Pak Badi, satu lagi. Ya, ya Tanya silakan Pak. nih, maksimalnya berapa 1 tahun Bu Niki? Dananya, Mohon maaf Bapak. Dari dananya Prof. Rizal. ya, dananya itu untuk setahun berapa maksimalnya? Oh, tidak ada Bapak. Jadi memang tadi disampaikan oleh Mbak Raida ya. Jadi usulan itu memang seharusnya kan bottom up ya Bapak Ibu Ya, dari tim Bapak Ibu sendiri. Jadi memang nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini nanti verifikasi dari tim anggarannya itu melihat seperti misalkan komponennya itu sesuai dengan pedoman atau tidak begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan masih sesuai dengan pedoman itu mungkin kita rasionalisasi angkanya saja begitu ya. Tapi kalau misalkan yang memang tidak diperkenankan dalam pedoman, nah ini biasanya yang langsung dicoret begitu Pak Erizal. Tapi ya, kalau untuk usulannya itu bottom up dari tim peneliti Bapak, tidak ada maksimalnya. ya. Kalau bocorannya Bu Niki itu berapa yang pernah eh, ada 1 M yang dapat dulu satu proposal. Eh, Maaf Bapak, apa? Satu Ya, proposal? satu proposal yang pernah dapat dulu dapat Iya. mencapai 1 miliar. Eh, ada Bapak yang Ada ya. bisa mencapai angka segitu bisa. Ya, Iya. ya untuk menambah semangat kawan-kawan. Iya betul Bapak, bisa Bapak. Umumnya sih sekitar mungkin 2,5-300 ya Mbak Raida ya kalau tidak salah ya Oh gitu. rata-rata di Pak Freddy berapa penelitian. Pak Freddy? Gimana Ya Bapak? lumayan Pak, sekitar 300-an Pak. Oh Iya. gitu. Ya, Oke, oke. ya. Banyak-banyak kali nanti duitnya susah membelanjakannya Pak Rizal. Tidak apa-apa. Nanti administratornya malah makin banyak Pak. Iya, Betul, ASN-nya betul, mungkin betul. sedikit Pak nanti. terima kasih, terima kasih, Pak. Ini juga ada yang mau tanya nih Bu Nungki. Kalau untuk sosial humaniora kemungkinan nggak untuk mengapply RIM ini? Sangat bisa Bapak tadi kalau di slide yang disampaikan Mbak Raida tadi justru sekarang sudah menjadi tema yang kedua terbanyak Bapak diusulkan di Ah, RIIM oke, oke. kompetisi ya. Nah memang kalau sosial humaniora ini kan sebetulnya mungkin subnya banyak ya Bapak. Jadi nanti ada seperti tema agama, bahasa, pendidikan itu mungkin masuknya ke soshum secara keseluruhan begitu. Nah ini semakin ke sini begitu ya Bapak Ibu ini semakin banyak yang mengusulkan tema-tema tersebut Pak Priardi. Iya, Dan juga baik. dibiayai juga begitu ya. Jadi tidak hanya Ya, mengusulkan tapi juga semakin dibiayai juga semakin banyak jumlahnya. ya sebab kita di LPPM tuh kan selalu memonitor kan ada apa ya lembar pengesahan itu rata-rata masih di Saintek yang paling banyak mengusulkan tuh Bu Nungki. Jadi kalau di sosialisasi ini sama-sama kita dengar bahwa peluangnya tidak hanya Saintek saja bisa jadi dari sosial humaniora juga kan, hukum, Iya, betul bahasa, Bapak. sejarah dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu Iya. yang dari bahagian sosial humaniora mudah-mudahan ini bisa menangkap peluang seperti ini ya, sehingga untuk tahun atau periode berikutnya bisa mengapply kegiatan RIM apa ini RIM BRIN LPDP ini Iya, betul Bapak. Jadi mungkin menambahkan informasi juga ya. seperti halnya pengusul dari Universitas Negeri Jakarta, dari Negeri Yogyakarta, kemudian Pendidikan Indonesia ya Pak ya, yang di Bandung itu juga sudah menerima mungkin lebih dari 10 judul begitu Bapak untuk diri kompetisi ini. Kalau mungkin apanya Bu untuk luaran itu berarti memang apa saja jadinya Bu ya apa namanya nih
berupa artikel jurnal saja ya. Mereka kan nggak bisa untuk ke paten atau hak apa ya, kekayaan intelektual ya. Bisa Bapak atau mungkin boleh ditayangkan ya Mbak Raida ya, slide yang luaran mungkin untuk memperjelas. Iya baik, jadi ini Bapak Ibu, jadi mungkin menyampaikan ulang bahwa untuk outputnya, output wajib itu memang minimalnya itu per tahunnya atau per periodenya itu adalah karya tulis ilmiah begitu. Jadi minimal di Q3, kemudian minimal statusnya under review. Tapi ini juga bisa Bapak Ibu mungkin yang apa namanya risetnya lebih ke arah paten begitu ya luarannya. Ini juga bisa Bapak Ibu. Tetapi KI yang nanti bisa menggantikan luaran karya tulis ilmiah ini harus yang berupa paten begitu. Jadi misalkan Bapak Ibu tahun pertama mengeluarkan karya tulis ilmiah, kemudian tahun kedua direncanakan ada paten begitu ya. Nah, ini di tahun kedua Bapak Ibu bisa menjanjikan paten saja, tapi minimalnya paten terdaftar. Ini bisa menggantikan KTI-nya. Tetapi nanti misalkan di tahun ketiga, oh patennya hanya yang tahun kedua tadi begitu ya Bapak Ibu, jadi hanya melanjutkan, maka di tahun ketiganya wajib ada karya tulis ilmiah satu lagi. Mungkin begitu Pak Priardi. Oke, oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa didengar oleh teman-teman di sosial humaniora. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang masih ingin bertanya, Izin Pak Fiadi. ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan, Pak. Aditya Kamal, Pak, dari Fakultas Peternakan. Kebetulan bidang ilmunya sosial ekonomi gitu. Jadi dibilang saintek, fakultasnya sains, tapi bidang ilmunya sosial humaniora gitu. Jadi ya tertarik untuk mengajukan RIM ini juga. Tapi ini Bapak, untuk mempelajari lebih lanjut, apakah boleh saya minta bahan presentasinya Pak gitu, jadi biar nanti tidak salah kamar untuk memberikan masukan itunya gitu, format-formatnya dan lain sebagainya gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Adit. Ini ada yang mau minta bahan presentasinya nih, Bu Nungki dan Bu Raida. Iya, bisa mungkin nanti dikirimkan oleh Mbak Raida ya di chat box Ya, mungkin. baik. Ini Iya. saya kirimkan di Ya. chat. Silakan Bapak Ibu, waktu kita masih ada. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Tadi sudah sudah dibantu juga bahwa ada bukan hanya untuk saintek saja, sosial humaniora juga berpeluang untuk mendapatkan pendanaan ini. Kemudian yang lain, silakan Bapak Ibu. Ini cukup banyak ini yang dari bidang lain, ada juga dari eh, kesehatan atau kesehatan masyarakat. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau dari klinis, boleh juga. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini Pak Adit sudah ada di kolom chat itu untuk materi yang dipresentasikan tadi. Silakan di-download. Terima kasih Pak dan Bu Raida. Prof. Aswaldi. Masih apa, Prof? Masih mood? Oke, oke. Oke, Ah, terima ya. kasih. Silakan, Prof. Tadi ada saya mendengar dari Pak Lorono kalau nggak salah tadi ya, yang untuk riset mobility itu yang menyangkut nanti calon mahasiswa untuk Hmm. S3 by riset kalau nggak salah ya. Ini mohon kejelasan apa? Karena mungkin ada beberapa apa kita staf baru kita yang masih S2, biasanya kan terkendalanya untuk beasiswa ini. Apakah yang kalau nggak salah tadi namanya riset mobility atau apa lupa saya namanya istilahnya. Eh,
itu mungkin bisa dijelaskan lagi. Apakah dia harus tugas belajar kah dia atau boleh dia mungkin batas-batasnya apanya yang bisa kita lakukan gitu. Terima kasih Pak Priyadi. Oke. Boleh di apa Bu Reda atau Bu Nungki? Memang agak di apa ya? eh bukan di topik GRIM, tapi tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Direktur tadi. Silakan Bu. Ya, Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi mungkin yang dimaksud tadi yang RIM kolaborasi ya Pak ya, atau mungkin pusat kolaborasi riset begitu. Jadi sebetulnya di keduanya itu nanti bisa melibatkan begitu mahasiswa. Jadi kan tadi memang anggotanya itu ada minimalnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi sarjana begitu bisa terlibat begitu. Nah, memang nanti diharapkan ketika eh, mahasiswa itu mungkin terlibat dalam tim itu begitu ya, baik yang kolaborasi maupun yang di pusat kolaborasi tadi. Nah, itu kan bisa mengakses juga begitu Bapak Ibu beberapa program yang ada di BRIN. Nah, salah satunya tadi adalah yang seperti visiting researcher atau misalkan nanti bisa melanjutkan belajar lagi seperti itu Bapak. Jadi biasanya yang ditawarkan oleh dari kami itu yang degree by research itu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah terlibat di situ mungkin bisa dilanjutkan lagi mendapatkan apa namanya seperti scholarship gitu ya Pak ya atau ya. melanjutkan studi yang ada di situ begitu. Jadi maksudnya misalnya begini Bu Nungki ya. Langsung aja Pak Freddy ya, enggak apa ya? Ya, silakan Pak, silakan. Eh, Misalnya begini, sekarang ada dosen baru kita. Jadi karena kebetulan saya punya mahasiswa S3 Bu Nungki, tapi memang dari BRIN gitu kan. Bisa by riset. Sekarang calon mahasiswa kita ini bukan dari BRIN, tapi dari Universitas Andalas gitu. Ya, ada enggak peluang mahasiswa apa nih calon mahasiswa S3 ini yang dari Universitas Andalas ya ikut dia by riset. Nanti pendanaannya dari kalau nggak salah saya tadi ada riset mobility apa namanya Pak, lupa saya. Ada tadi apa nah slide yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, kalau nggak salah yang satu slide itu saja yang bagian tengah itu. Oke, tunggu sebentar Manajemen Bapak. talenta, Jadi manajemen Ya talenta. manajemen iya, talenta betul lah, iya tuh Pak, betul betul Bapak. Pak Jadi Ketua yang ingat tuh manajemen mm-mm. talenta. Makasih Pak Ketua. Mm-mm. Ya memang ini Bapak ini sebetulnya tidak langsung di bawah kami ya di Direktorat Pendanaan begitu melainkan di Direktorat Manajemen Talenta. Tetapi itu tadi Bapak yang kami sampaikan di awal. Jadi ketika misalkan mahasiswa ini terlibat juga di dalam tim begitu, nah mereka nanti bisa mengakses juga program ini Bapak begitu. Jadi misalkan researcher mobility ini kan nanti bisa aja mereka ada visiting researchernya atau mungkin juga nanti workshop, conference. Nah, nanti di situ Bapak. Jadi memang nanti terlibat dahulu di dalam tim, kemudian nanti bisa mengakses. Jadi apa namanya seperti nanti pertukaran atau mungkin profesornya yang hadir ke sini atau dia yang apa namanya pergi keluar. Nah, seperti itu Pak Aswaldi. Oke. Jadi Eh, mungkin eh. dari link itu bisa kami pelajari lebih detail ya Bu Niki Betul ya. iya Oke Bapak oke. yang manajemen talenta ini memang Ya. saya tidak bisa menyampaikan terlalu detail ya Bapak karena ini memang Mm-mm. apa namanya tidak dikelola oleh kami secara langsung Mm-mm. begitu tetapi tadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika terlibat di dalam tim riset maka ini juga bisa mengakses beberapa program lain begitu yang ditawarkan oleh BRIN. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Priyadi. Oke, Bapak Ibu semua, silakan kalau masih ragu, masih ingin berdiskusi dengan ibu-ibu dari BRIN. Izin bertanya Pak Friardi. Silakan Bu Rahmi Yosmar, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Friardi. Mohon izin off cam Bapak Ibu. Begini, tadi kalau tidak salah penjelasan dari Bu Neraida tadi mengatakan bahwa untuk bidang klinis ya Ibu ya, klinis, non klinis sama apa tadi ya, survei ya, tidak termasuk dalam pendanaan skema yang tahun ini. Nah, bisa mohon dijelaskan kembali Ibu terkait ruang lingkupnya yang tidak didanai ini yang bidang klinis sama yang survei, penelitian survei, Bu. Terima kasih, Pak Ferdi. Baik, jadi ini menanyakan apa nih Bu Reda dan Bu Nungki tentang bidang klinis, sejauh mana batasannya, apakah memang ada peluang untuk dirim atau memang di skema lainnya. Silakan Bu. Ya,
Baik, terima kasih Pak Friadi tadi Ibu. Mohon maaf tadi tidak terlihat di layar saya. Iya, jadi memang ada beberapa tema atau mungkin kegiatan yang dikecualikan begitu ya Bu dari RIIM kompetisi. Tadi mungkin kalau yang seperti klinik, praklinik ini karena sebetulnya kami mendorongnya itu diusulkan oleh industri yang sudah bekerja sama dengan periset begitu ya. Maka dianjurkannya atau direkomendasikannya itu masuk ke yang skema program pengembangan apa industri tadi yang skema itu. Nah, kemudian kalau misalkan ini tetap masih beririsan begitu ya Bapak Ibu karena mungkin kalau yang bidang kesehatan ini mungkin sangat tipis begitu masih ada apa namanya persiapannya juga begitu. Nah, ini kami sarankan nanti di dalam proposal Bapak Ibu nanti tetap lebih mengedepankan atau menitik beratkannya itu di kegiatan risetnya Bapak Ibu. Jadi mungkin masih sudah ada persiapan menuju praklinik atau kliniknya, tetapi nanti yang disampaikan di dalam proposal itu lebih yang ke kegiatan risetnya atau pengembangannya dahulu. Nah, kemudian kalau untuk yang seperti survei, Bapak Ibu, jadi ini dimaksudkan adalah supaya kegiatannya itu tidak berhenti di surveinya saja atau di pengumpulan datanya saja, begitu ya. Jadi kami memaknai survei di sini ini adalah menjadi salah satu kegiatannya atau aktivitas pengumpulan datanya. Nah, sehingga ketika misalkan itu hanya survei saja, begitu, maka berarti hanya pengumpulan data saja, begitu. Sedangkan kan di sini yang kita fokuskan justru adalah risetnya, begitu. Jadi survei itu menjadi salah satu metodologinya saja, Bapak Ibu, gitu. Tetapi bukan kegiatan utama dari nanti yang ada diusulkan atau di proposal Bapak Ibu. Mungkin itu dulu, Ibu, jika ingin dikonfirmasi. Ya, baik. Terima kasih Bu Nungki penjelasannya. Mungkin ada satu lagi Bu terkait dengan farmakoekonomi Bu. Biasanya kan kalau penelitian farmakoekonomi ini salah satu hasil penelitiannya ini sebagai masukan ya untuk regulasi ya Bu, khususnya di bidang kesehatan gitu. Nah, apakah ini juga masuk ke dalam ruang lingkup yang bisa didanai Ibu? Terima kasih Bu. Izin sebentar Bapak Ibu saya memasang ini dulu ya, apa charger. Baik, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi kalau untuk yang ekonomi Farmakoekonomi, tadi Bu. ya, ya Hmm. iya. Jadi ini berarti kalau boleh saya tangkap berarti misalkan ada kajian atau misalkan pengembangan, terutama yang di bidang farma itu kemudian nanti bisa dijadikan dasar untuk dari segi ekonominya, begitu Ibu maksudnya kah? Iya, masukan untuk Saya konfirmasi dahulu. Iya, iya. iya Masukan, betul. oh iya, Ya, ya, masukan untuk pemerintah Ibu, untuk kebijakan. terutama Heeh. kebijakan ekonomi begitu ya. Iya, betul. Oke, iya bisa Ibu. Jadi di situ kan nanti misalkan Ibu, nah nanti monggo misalkan itu mau dijadikan berapa tahun gitu ya. Misalkan dalam 1 tahun pun begitu, kan mungkin ada tahapannya. Berarti Ibu, jadi Ibu misalkan pengambilan datanya seperti apa begitu. Nah kemudian kan itu baik dari data primer maupun nanti mungkin ada yang sekunder begitu ya. Nah nanti yang tetap Ibu keluarkan itu adalah misalkan modelnya begitu, model pengembangannya kah atau mungkin strategi kebijakannya kah begitu Ibu. Jadi itu yang nanti bisa Ibu tuangkan di dalam KTI-nya begitu dan juga mungkin nanti selain KTI-nya Ibu juga mungkin punya model atau skenario. Ini seperti itu Bu Rahmi. Baik, makasih Bu Nungki atas penjelasannya. Sama Ibu. Makasih Pak Baik. Friardi. Ya, sama-sama Bu Rahmi. Ya, peluang nih Bu Rahmi. Beliau ini bergerak di bidang klinis, terutama ekonomi, farma ekonomi ini Bu Nungki. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembukaan untuk tahap berikutnya sudah bisa apply nih Bu Rahmi Yosmar ke kegiatan RIM. Baik, silakan Bapak Ibu semua. Masih ada yang terasa atau ingin bertanya lebih lanjut? Mungkin kayaknya cukup nih Bu Nungki, Bu Reda, dan Pak Arthur. Ya, mungkin kita akhiri
sebelum diakhiri kita minta kata penutup dari Pak Ketua LPPM kepada Prof. Marzuki, kami persilakan. Baik, makasih Pak Pradi. Terima kasih banyak Bu Nungki dan Bu Raida ya yang sudah bersedia mengisi acara kita. Jadi memang seperti yang tadi sudah disampaikan juga data-datanya, dosen kami ini yang mengajukan skema RIM ini masih minim lah. Ya, kalau dibandingkan ITB, UI, UGM misalnya gitu ya, itu masih jauh tertinggal ya. Nah, jadi karena itu kita sebetulnya tahun ini ingin mendorong agar lebih banyak peneliti kita yang ikut skema RIM ini dan skema-skema lain yang ada di BRIN sendiri. Karena ada juga yang riset prioritas kan yang dananya sangat besar itu. Nah, itu juga kalau bisa dosen-dosen kami juga akan ikut. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Raida, Bu Nungki, dan Pak Arthur ya, serta teman-teman lain dari BRIN yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang besar ya untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi terutama dalam mengajukan proposal ke skema-skema yang ada di BRIN. Itu saja Pak Brady. Baik, terima kasih Pak Ketua atas kata penutupnya. Ya, mudah-mudahan kami berharap Bapak Ibu bisa menangkap peluang yang sudah ada dan tersedia ini, sehingga nanti penelitian bisa lebih leluasa untuk Bapak Ibu tingkatkan. Maka untuk acara kita pada sore hari ini mungkin berakhir juga. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Arthur, Bu Raida, Bu Nungki yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan paparan, kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu di Universitas Andalas, dosen Universitas Andalas. Maka kita akhiri mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Ya, terima kasih ya, terima semua. kasih Pak Ibu. Terima kasih Pak Ibu. Pamit.